sekarang mau dibuat apa rencana, Pak? Nanti daun sop itu kan dikasih itu. Oh gitu, ini potnya ya. Nah, Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali mengunjungi salah satu warga. Kalau Sobat Survivor masih ingat, di channel Ibu RT kemarin kita meliput salah satu warga yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan saat ini beliau ada di sini. Ibu, gimana, sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada progres ya, Bu ya? Belum sehat sembuh. Jadi Bapak dan Ibu ini merupakan warga Yang terkecil. warga transmigran. Iya, tahu. Ya. Iya. Ya, jadi Sobat Survivor, kemarin kita meliput beliau pada saat sedang ada di rumah sakit. Mohon maaf, namanya sinten, Pak? Sokiti. Pak Sokidi. Ya. Dan juga Ibu Siti Jaimona. Ibu Siti dan Pak Sokidi merupakan warga transmigran asal Pacitan. Pacitan. Bersama warga-warga di sini memang mayoritas yang saya sering kunjungi itu warga-warga Pacitan. Pacitan, termasuk Pak Wahyudi, juga Mas Arif, Ibu RT seperti itu, dan juga kawan-kawan yang lain. Nah, ini adalah perjuangan mereka bagaimana supaya lahan mereka bisa lebih baik dari hari kemarin seperti itu ya. Amin. Jadi perlu dibuat tanggul gini, Pak ya. Iya. Jadi ini adalah lumpur dari paret yang ada di sini, itu diangkut ke sini, kemudian dibuatkan seperti papan begitu, Pak ya, supaya tidak longsor lagi gitu, Pak ya. Iya. Walaupun kemungkinan itu masih ada, tapi yang penting berjuang dulu gitu, Pak ya. Iya. Pak Sokidi sudah memulai. Jadi dari jam berapa tadi kerjanya, Pak? Tengah hari lah. Tengah hari sudah mulai mengerjakan ini, Pak ya. Iya, tadi kan airnya enggak bisa. Heeh. Kerja di belakang itu ngeracun-racun itu kemangi sama nyayur lah. Nyayur, Pak ya. Nyayur. Iya. Dan Kalau akhirnya sudah bisa tumbuh. Bapak di belakang tanaman apa aja, Pak, ditanam, Pak? ya kemangi sama cabe sama Kemangi, Cabai, cabe, bawang pre. bawang prei gitu ya. Jadi Kiper. kecipir, Jeruk ada juga. ya, jadi kelapa. Ah. Itu dari hasil kebun semua itu dipanen setiap bulan kah atau bagaimana? Setiap minggu kah atau setiap hari? Iya, setiap Iya. minggu lah. Setiap minggu. Sekali. Satu minggu Kalau sekali. kelapa itu satu Satu bulan sekali. Kelapa 1 bulan sekali, kalau sayur-sayuran itu seminggu sekali, Sobat Survivor. Iya. Jadi memang masih sangat berjuang di sini, Mm-mm. dan semoga Bapak Ibu selalu sehat ya. Amin. Doa kami itu selalu mau sehat. menyekolahkan anak kan masih satu yang Masih ada satu sekolah, Bu iya, ya. Masih di Jawa. di Jawa Aku titipkan di ini Iya. masih sekolah, Masih masih punya sekolah. satu. Ya, jadi Sobat Anakku Survivor. sudah tua punya anak lagi gitu. Gitu ya. Cucunya sudah 5 aku. Sudah 5. Umur berapa sekarang, Ibu? 53 ya. 53 ya. Baik. Jadi, Sakit-sakitan terus aku di sini Mika kelas 3 SD sakit sekarang Sampai Mika sekarang sudah belum sembuh. anu Berapa tahun SMP, aja itu? 6 tahun 6 tahun menderita sakit. sakit di sini. ya. Jadi memang masih banyak yang mesti harus dibenahi, Sobat Survivor. Jadi untuk kendaraan yang beliau gunakan ini sepeda ontel ya. Ontel. Ini pun juga jatah transmigran kemarin kayaknya, Pak ya. Itu Enggak, beli. ngasih Beli ya? orang Pacitan itu Oh, beli. dibeli ya. Ada orang anu itu loh. Mm-mm. Itu dari Kasihan. Mbak Deno dulu mungkin. Mm-mm. Oh gitu. Punyaan Pak D itu Pak. Anu Pak D. ngasih. Oh gitu. Baik, Ibu, apa yang Ibu butuhkan dalam minggu-minggu terakhir ini, Bu, ke depan? Kalau beras masih ada? Nggak bisa satu nanam sisi mungkin ya. Enggak nanam, ini mau nanam gagal Gagal, aku rasa di rumah kesakitan terus. sakit. Nggih. Saya ini belum bisa masak, belum apa. Jadi Bapak yang masak ya? Iya, masak. Kalau jam 5 sudah siap masak itu. Jadi Pagi ke kebun. iya, betul. Jadi praktis Pak Sokidi sendiri nih yang berjuang nih, Pak ya. Iya. Luar biasa. Kalau pelihara ayam, Pak. Ayam itu Ayam sih, kena sakit. itu punya mentok 2 itu. Iya. Ngasih orang. Jadi pun kalau butuh saat ini ya kebutuhan dasar, Pak ya, Bu ya. Iya. Nah, memang masih ya beginilah dalam Masih kondisi banyak ibunya dalam kebutuhan kondisi lah. Ibu Kebutuhan Siti dasar, lagi ya. dalam kondisi sakit gitu. Pak Sokidi harus berjuang di memastikan lahannya ini tidak ditembus air atau gimana, atau nanti bakal ditanami kah, Pak, seperti apa, Pak? Kalau air besar nggak bisa ditanam lah. Berarti Bapak menggunakan ini untuk tanam daun sop nanti ya? Tanam cabai nama lah. Tanam daun sop. Daun sop itu. Tapi kalau misalnya ada polybag itu lebih bagus.
Ya bagus lah, mau beli ndak punya uang. Yang susah uangnya itu. Iya. Tapi kalau media tanamnya itu pakai apa biasanya, Pak? Nah, Kotoran sapi, kotoran ayam. ya, beli pupuk lah. Beli pupuk ya. Tanahnya tanah biasa aja. Iya. Ya, Sobat Survivor, memang agak sulit gitu ya. Bahkan untuk nanam di pot aja, Iya. mereka agak kesulitan untuk bisa menetralkan tanah menjadi pH yang lebih tinggi. Kenapa? Karena memang untuk media tanam untuk ditanami, untuk ditaruh dalam pot aja itu masih sangat berpotensi tanah tersebut asam gitu ya. Jadi Iya. harus tanah bakaran, dan sementara di lahan basah ini mau bakar apa, Pak? Mungkin di sini ya tanah bakar-bakar biasanya ya. Jadi untuk tanaman media polybag itu memang tidak sembarangan tanah harusnya dipakai. Jadi memang harus menggunakan minimal sekam, terus juga kompos, dan juga tanah bakaran seperti itu, dan juga tanah tulen. Tapi di sini tanah yang ada di sini adalah tanah bekas lumpur yang dikeruk kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga bisa ada di sekitar sini. Jadi kemarin juga dibuat parit sehingga lahan ini bisa menjadi kering. Cuman dalam bulan-bulan tertentu, Pak ya, ini banjirnya sampai di mana, Pak, biasanya, Pak? Ini penuh lah ini. Penuh ini. Penuh maksudnya sampai di lantainya, Bapak? Iya. Ya penuh lah. Jalur ini kan penuh semua. Tidak seperti sana. Sana kan sudah kering. Sini sudah penuh. Ya, agak sedikit berbeda dengan lahan yang kita kunjungi di tempatnya Ibu Aida. Untuk Pak Sokidi ini memang lahannya masih sangat basah gitu ya, dan untuk ditumbuhi tanaman-tanaman memang sangat sulit. Jadi perjuangan mereka tentu patut untuk kita apresiasi, apalagi mereka adalah pejuang-pejuang pangan, Sobat Survivor, yang berjuang di lahan seperti ini, dan kita salut dengan perjuangan beliau. Kita berharap ke depan juga ada support dari pemerintah secara khusus kepada masyarakat yang mengalami kondisi seperti ini, di mana istri sakit, bahkan untuk masak saja susah, sementara Pak Sukidi harus berjuang agar lahannya bisa ditanami gitu ya. Oke, baik. Boleh kita ke sana, Bu, lihat rumahnya, Bu? Boleh ada. Kita melihat bagaimana kondisi rumahnya. Nah, Kita bisa melihat lebih jauh terkait bagaimana perjuangan Pak Sukidi dan Ibu Siti bertahan di lokasi transmigrasi dari tahun 2013. Assalamualaikum. salam. Anak saya itu yang kemarin ditanya, kamu tidur sama apa? Sama papa lo enggak punya. Berangkat gitu aku. Anak saya Iya. Iya. Jadi Ibu di sini kamarnya, Bu ya? Atau Ibu Iya. tidur di sini, Bu? Hah? Tidurnya di sini. Di sini. Oh, berantakan. Enggak Oh, punya ada. apa-apa, cuma papan bantal. Jadi nggak ada kasurnya, Bu? Enggak punya lah. Ini masih berjuang gitu ya. Jadi tidur di bawah lantai langsung dengan Iya, tikar lantai saja. sama tikar. Iya. Kita sini lagi dan melihat dapurnya, Bu ya. Ini loh, ini airnya masuk. Ini hasil panen Ibu di belakang, Bu ya, yang rencana mau dijual. Enggak, ini dikasih nih. Oh, ada yang ngasih ya. Iya, ini Ini kecipir. ciper ini sama jeruk ini mau kasihkan itu Mbak Deno sama Bang Tula, bawa pulang nanti. Baik, ini dapurnya Sobat Survivor. Dan kita ke belakang lagi melihat ini. Oh, ini ruang makannya ya. Dan ini tambahan. Jadi sebenarnya batas lahan atau rumah yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka itu sampai di sini aja. Ke belakang ini ditambahkan lagi sama warga gitu. Dan bisa dilihat di sini dapurnya seperti ini, Sobat Survivor. Enggak punya kompor, enggak punya apa-apa ya Allah. Nggak punya kompor. Nggak punya gas berarti ya. Enggak punya. Ya, jadi ini adalah bahan bakar untuk bisa menyalakan kayu. Jadi mereka harus stok ini. Jadi ini dari daun-daun. Jadi ingat dulu waktu masih saya SD gitu. Kadang kita tuh kan tidak semua rumah tuh punya korek gitu, selalu tersedia korek. Jadi kita ke rumah tetangga itu minta apinya gitu. Jadi kita lipat gini, "Bu, minta api" gitu. Iya. Ya, dulu namanya free fire. Api gratis. Nah, ini kayu-kayunya. Kayu-kayu ya. Ini pupuknya ya, Bu ya. Iya. Jadi dari kotoran dari sisa-sisa pembakaran inilah kemudian dikumpulkan Iya, untuk nanam cabai gitu. Jadi kemudian ini alat-alat pertaniannya seperti semprot dan sebagainya. Yang sebagian juga tentu bantuan. Ya, itu Ada ayamnya. Boleh dilihat ke belakang Sobat Survivor kondisi rumahnya.
airnya masuk, dikasih papan ini. Oh, airnya sampai Iya. masuk sini, Bu. Iya, dikasih papan ini. Ya, jadi sobat survivor, mengapa mesti harus dipasang seperti ini? Karena airnya bisa sampai masuk ke sini ketika pasang. Jadi tidak seindah yang dibayangkan memang, bahwa mereka yang mendapatkan lahan tidak serta-merta kemudian bisa menanam dengan baik gitu ya. Pasti penuh perjuangan. Kegagalan itu adalah hal yang sangat biasa bagi mereka. Tapi bagi kita, yang bisa kita lakukan adalah mensupport mereka untuk tetap bertahan dan berjuang di lahan-lahan trans ini, sehingga ada hasil yang didapatkan dijual ke pasar, sehingga kita yang di kota ada makanan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, Kita iya, sudah iya. jalan-jalan. Ini sobat survivor. Ini lukisannya anak ya Bu ya? Iya ya, Yang sekarang sudah di Jawa. di Jawa. Nanti kalau tamat Itu kelas 3 SD yang Jadi Ibu di usia 55 tahun, ada anak usia berapa anak? SMP kelas 3 itu. SMP kelas 3, dan ini lukisannya cantik sekali. Nah, ini ketika dia masih TK Bu ya. Itulah anu nah. Nah, ini dia ya. Iya ya. ya itu Iya. kita itu. Nah, ini dia ya. Itu bukan cucu, cucu. Oh, itu putu. Putu. Ah, ini putu juga berarti ya. Iya. Anaknya ini sama ini Mita. Ini cucu. Baik Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah kami jalan-jalan di sini. Anu. Ini adalah transportasi yang mereka gunakan, dan memang ini dari kulit ya. Iya Jadi ya. ingat lagunya Umar Bakri gitu ya. Naik sepeda jalan berlubang. Jadi ini ya kondisinya sepedanya memang masih berjuang. Sobat survivor, ini adalah kondisi nyata warga transmigrasi SP9, masih banyak yang berjuang seperti ini. Kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita baik provinsi, kabupaten, desa semuanya memperhatikan masyarakat-masyarakat yang masih berjuang, baik masyarakat transmigrasi maupun masyarakat lokal yang di Kalimantan, karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang hebat yang bisa bertahan di lahan-lahan semacam ini. Terima kasih sudah menyimak video kita. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu